itu mungkin. Guyone wali ku jek mungkin. Kadang orang itu engkar ndak bisa. Yaitu tadi piye wae resmi teksnya Allah tuh yaumana kullu unasim bi imamihim. Nanti manusia dipanggil itu per ketuanya, bukan per individu kesuwen. Jadi ada teori itu yang mungkin benar. Ya, teori itu yang mungkin benar karena kita nanti di mahsyar juga dipanggil ketuanya dulu. Jadi ya ma'asyarus syafi'iyah, terus Imam Syafi'i disuruh maju ya ma'asyarul malikiyah. Karena ketua ini nanti yang menciptakan mazhab. Karena ada pepatah an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu ngikuti tradisi ketuanya. Mungkin coba orang Indonesia mbok bodoh, mbok ora, mbok pinter, mbok ora nggak Abu Bakar ya radhiyallahu anhu. Coba kalau tradisinya Syiah, mungkin Abu Bakar laknatullah alaih kan gitu. Ya kita tidak tahu, tahu-tahu begitu. Akhirnya kita ketiban apik karena menghormati apa? Sahabat. Artinya ketua itu penting, menciptakan suasana ketua itu penting. Coba kalau tanpa ketua, mungkin kita tidak punya tradisi. Makanya yang dipanggil itu ketuanya. Paham? Makanya sampean milih ketua itu yang benar. Setidaknya orang ikhlas. Misalnya rapati benar, penting ini ikhlas. Ngeri itu kalau pas sampean dipanggil nunjuk ketua itu, kemudian ketua partai, wah panggil pangeran bingung sampean. Ketua sopo nyebut ketua partai. Ketuane partai dia celok pangeran Melayu. Wah, ngadepi pangeran meriang tetep. Paham gitu. Jadi nanti sampean itu ditanya itu lewat nopo? Lewat nopo? Ketua. Terus ketua nanti itu ngecek ada nur yang dipakai alamat dia ngikutin ndak. Nah, yang paling ngeri ya termasuk Rasulullah. Rasulullah itu nanti pakai standar itu. Inna umati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min atharil wudu. Itu kan ada tanya jawab sama sahabat. Kata Rasulullah, kamu tidak usah khawatir kalau saya meninggal. Meninggal saya itu baik. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Saya hidup di antara kalian ya baik, setelah saya meninggal juga baik. Ya Nabi ya unik. Amma hayati fali asunna lakum as-sunan. Kalau saya masih hidup, berarti saya bisa meneladani kamu melakukan beberapa sunnah, beberapa tradisi. Sunnah itu tradisi. Jadi orang kudu artinya sunnah itu wajib atau sunat. Buktinya di Quran ada sunnatallahil latif sunnatullah fil ladzina khalau min qabl. Jadi sunnahnya, tradisinya Allah menghukumi orang-orang dulu. Itu bisa orang benar, bisa orang tidak apa? Benar. Kata Nabi, kalau saya masih hidup, fali asunna lakum asunan, saya bisa mentradisikan kamu beberapa sunnah, bisa wajib, bisa sunnah. Wa amma wafati ya khairun lakum. Kalau saya sudah meninggal nanti juga bagus. Mergo aku nak SK pundhut jare Nabi aku jejer pangeran. Dadi nak roh kowe apik, saya muji Allah, nak roh kowe elek langsung saya minta ampunan kepada Allah. Dan semua umatku nanti diampuni. Terus Nabi mulai menangis, tapi ada beberapa masalah. Ketika orang-orang itu ternyata umatku, mau saya ajak ke surga, kata Tuhan, kata Allah, innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka ini bikin aturan aneh-aneh setelah kamu Muhammad. Terus fa'aqulu suhqan ya sudah kalau gitu tak tinggal ke surga, tidak ikut masuk surga. Nah, kemudian ulama berdebat, ahdatsu itu apa? Ada yang itu bid'ah gitu. Macam-macam. Kalau ulama Sunni ahdatsu itu ya bid'ah ibadah mahdhah. Jadi misalnya orang melakukan sholat zuhur kok 6 rakaat itu kan wong nganggur papat tes kesel kok malah muni 6 itu. Utawa zuhur kok mau 3 rakaat itu kan ya itu bid'ah. Karena ibadah mahdhah. Tapi kalau masalah sosial itu fleksibel. Fleksibelnya adalah misalnya dulu Nabi naik unta, orang yang anti bid'ah juga naik Innova. Padahal dulu naik unta. Orang-orang yang poligami itu ya tidak nunggu istri pertama mati. Padahal dulu Nabi poligami setelah Sayyidah Khadijah meninggal. Ya mereka baik-baik saja. Alasannya poligami sunnah Rasul. Padahal nak detailnya sunnah Rasul poligami setelah istri pertama meninggal. Jadi kayak Rohin itu belum boleh. Istrinya kan masih hidup 2 dia. Tapi sudah. Nah, bukan artinya kalau sampean memaksakan gitu. Sampean kalau nggak percaya saya bacakan ayat. Wal khailah wal bihola wal hamira litarkabuha wazina. Kamu bisa naik kuda, naik unta, naik himar. Setelah kamu naik
dan kamu tenang di atas punggungnya, litas tahu ala zuhuri, summa tazkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin. Artinya ketika kita naik onta zaman dulu dan tagnya memang onta, itu terus kamu baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Apakah sekarang kesunatan baca itu kalau yang ditumpai onta, sehingga kalau yang naik Innova tidak usah baca itu? Gitu. Wah, aku numpakku ora onta kok, dadi ora usah maca subhanalladzi apa? Sakhkhara lana. Dhisik Nabi maca iku mergo numpake onta. Ya ngajak goblok bareng to, mosok tepuk kanthi begitu tuh. Makanya sensitif, bakas bid'ah Anda itu sensitif. Tidak usah dibahas, biasa saja. Nek senara cocok ya diem aja. Sudah, senara cocok kalau sampai ngelakoni tapi tidak usah komentar karena jelimet. Saya pernah ditelepon orang, dimaki-maki. Orang Sidoarjo. Padahal orang Jawa Timur, ya aneh. Kan ada orang matur Rasulullah, namanya Abdullah bin Amr. Ya Rasulullah, saya ini kuat puasa terus. Kata Nabi, jangan. Puasa 1 bulan 3 hari saja itu sama dengan 1 bulan penuh. Karena 1 puasa sama dengan 10. Masih balelo terus termasuk menyangkut Quran. Ya Rasulullah, saya ini tiap hari khatam Quran. Jangan 1 bulan sekali saja baru khatam. Enggak ya Rasulullah, saya ini ingin sering khataman. Ya sudah, kalau gitu seminggu sekali, sab'a layal. Saya lebih kuat ya Rasulullah, 3 hari. 3 hari saja khatam sekali. Iqra'hu fi salasin, kata Nabi. Ya Rasulullah, saya lebih kuat ketimbang itu. Tidak ada yang lebih baik ketimbang itu, kata Nabi. Kemudian orang itu anti semaan, karena semaan itu kan 1 hari khatam. Paham ya? Maksudnya hadis tadi yang di Bukhari dipakai dalil anti apa? Semaan, karena semaan itu 1 hari apa? Lewat telepon, pertama lewat santri saya, terus lama-lama lewat telepon. Saya tanya, kamu bacanya hadis kira-kira sama saya banyak mana? Kayaknya banyak jenengan. Terus saya tanya, betul Nabi menyuruh khatam tiap 3 hari? Ya. Betul Nabi nyuruh khatam tiap 1 bulan? Ya. Ya sudah, lakukan saja. Anda sering enggak khataman tiap 3 hari? Enggak pernah, setahun aja enggak mesti. Lah iya, kalau Nabi melarang baca Quran tiap hari kamu setuju, tapi Nabi nyuruh tiap hari khatam kamu enggak setuju. Enggak apa-apa, kamu anti semaan enggak apa-apa, tapi lakukan perintah Nabi tiap 3 hari khatam. Menang deh. Jadi, lah itu maksud saya. Anda tidak apa-apa milah-milah bid'ah sesuai versi Anda, pemahaman Anda, tapi yang fair. Kalau Anda anti semaan ya harus tiap 3 hari khatam karena dawuh Nabi iqra'hu fi kulli salasin. Enggak juga kan, mereka juga orang yang enggak jarang baca. Jarang baca apa? Lah itu enggak fairnya di situ. Makanya nggih biasa mawon. Cuman semaan apal Quran wis semaan. Nah, apal Quran ya wiridan, malah lucu to apal Quran kok semaan. Ya yes, ngono ae rapal ya nyemak kan, kok kesel dimulai. Jadi bang nyemak sampai geremeng. Bariku mangan entek akeh kan malah lucu. Wong nyemak yo udah kurang ajar. Jajal kok nyemak kifa delok ngarep mbek guri tok, wis kembar ya wis. Aku seru kelakuane wong nyemak. Kan dekne rapal kan yo. Biasane nyegat guri to. Kok agar gurine kembar pojok ya. Wis. Kok agar gurine pojok kembar. Ya sing semaan akhire pinter sing maca kembar gurine. Paham gitu, terus wau gitu, tohuron gitu, alatnya memahami Quran secara lugat. Quran bagaimanapun bilisanin arabiyim mubin. Ada ulama yang berpendapat tohir itu dimubalaghahkan tohur. Seperti ghafir, ghafur, syakir, syakur. Sebab itu menurut mazhab ini tidak ada air apa mustamal. Tapi kita biasa mazhab Syafi'iyah apa? Ada apa? Ada mustamal. Itu masalah-masalah ijtihadiyah. Ini masalah-masalah ijtihadiyah. Kalau masalah ijtihadiyah tadi pendapat saya benar, mungkin salah. Pendapat Anda salah, tapi ya mungkin benar. Wa anzalna minas sama ima antahura. Mutahhiron tegese banyu iku sing nyucekno. Linuhya supaya maringi urip ingsun. Bihi sebab anane banyu baldatan ing daerah maitan kang mati. Jadi istilah resmine pangeran yo, aku nak nguripno bumi iku yo nganggo lantaran banyu. Jadi coba soal pangeran kok butuh lantaran. Waduh, repot.
Wong Qur'ane pangeran dhewe ngistilahno aku nak nguripno bumi liwat lantaran banyu. Ya rasa mbok jero-jerokno. Pangeran kok butuh lantaran. Ora usah lantaran lah ya iso, tapi nek Allah nganggo lantaran ya oleh, ya aja terus Allah kok nganggo wasilah. Wah ya malah kacau. Ora usah ngono-ngono, ora usah mikir. Pokoke Qur'an diwaca ora usah dipikir, pun ngoten. Iman nonton mawon kok repot. Iman kok napa? Kok repot. Linuh ya supaya ngurip-ngurip sapa ingsun bi sebab banyu. Baldatan ing negara atau daerah maitan kang mati. Jadi sampean jangan mengatakan kalau Allah untuk menghidupkan bumi butuh air ya keliru. Allah itu tidak butuh apa-apa. Allah itu tidak butuh apa-apa. Tapi kalau Allah punya sunnah, punya adat menghidupkan bumi itu pakai air, ya Allah jangan kamu atur. Kira pangeran kok ngatur. Itu kan ada cerita di kitab-kitab itu termasuk di Ihya itu. Nabi Musa itu sok dekat Allah. Jadi enggak mau mimik obat. Membuktikan bahwa Allah itu tidak butuh wasilah. Akokir itu maknanya obat-obatan yang dari herbal itu bahasa Arabnya apa? Al-akokir. Dia setiap konsultasi sama dokter disuruh minum herbal itu. Enggak mau dia. Enggak, saya akan disembuhkan Allah langsung, enggak usah lewat obat apa herbal katanya. Tiap dokter ditanya jawabannya sama. Oh, dokter goblok. Kamu belum tahu ya kalau Allah itu tidak butuh wasilah. Malah marah-marah dia. Akhirnya dia konsultasi langsung ke Tuhan. Apa betul ya Allah saya butuh minum akokir? Terus, kata dokter gimana? Karena herbal itu fungsinya gini-gini. Sa Musa, sing gawe fungsi herbal ngono iku sapa? Nggih jenengan. Lah yo aku gawe fungsine ngono kowe ngombe kok ora gelem. Sing gawe ku ya aku. Jadi sing gawe bodrek ku nek kowe ngelu, bodrek mandi sing gawe ku ya pangeran, rumangsamu sapa? Sing gawe ruhin abar kelon lega ya pangeran. Mangsamu sapa? Omane bojone ayu kan. Ah, sing wis pangeran ora usah aku isin gengsi, ora usah ngono. Kalau muni elek dibanding bojone ning swarga, nek ning donya ya ayu, nguruhin ya diselera udarane. Paham gitu. Terus itu masalah yang enggak akan selesai ila yaumil kiamah. Jadi ada cara pandang langsung Allah itu ya bisa. Tapi misalnya ada sunnatullah ya jangan kamu tentang. Termasuk Nabi Musa akhirnya Nabi Musa mau minum, setelah minum sembuh. Terus ketika sembuh diberitahu Allah, memangnya kenapa kalau minum obat itu? Obat itu ada khasiatnya yang bikin juga Allah. Kok kamu hindari itu alasannya apa? Wong yang bikin juga Allah. Makanya kalau kamu percaya wasilah, kalau terpaksa percaya, kamu harus yakin bahwa nomor satu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu takut orang itu syirik, ya gak apa-apa, kamu lawan, harus kamu lawan. Memang selera kamu begitu. Kamu harus tidak usah ikut pakai, wong kamu khawatir, tidak apa-apa. Jadi sing khawatir sirik, ora usah nganggo ali-ali, ora usah nganggo ake. Tapi sing seneng dagangan, yo nganggo. Ora usah jimat-jimatan ini niati napa? Booming ngoten mawon niati dagang. Kulo nu akeh larang sedurunge rame-rame akeh. Barang akeh kerame terus mboten kula nggo. Wah, darani murah repot. Nggih kula mboten sombong. Dulu akehnya bapak itu zaman Bapak Sugeng tuh pernah ditawar ditukar mobil. Zaman itu mobilnya seharga 60 juta. Dan itu wasiat bapak untuk saya. Saudara saya sepakat itu untuk saya. Dulu kadang-kadang tak pakai. Setelah akeh booming terus dikira ini yang gelondongan berapa kilo. 25.000 muruah, camah cara Jawa camah tidak pernah tak pakai. Saya yakin ikut turun itu akeh-akeh yang mahal itu. Karena dikira yang produk ya yang masal itu yang itu. Paham gitu tuh sampean biar tahu duduk perkara ini. Jadi tohur ya tohuron itu sifat mubalaghah. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i tohur itu ismul alat. Jadi tidak maknanya mengulang-ulang sehingga Imam Syafi'i tidak membolehkan wudu pakai air apa? Mustamal. Lah menurut hadis kayaknya benar Imam Syafi'i secara lahir. Karena Nabi ngendikan sisa air wudu itu membawa dosa Anda. Kata Nabi, jika seseorang wudu maka kotorannya keluar dari ajfan, dari telapuk mata, dari apa, sampai keluar dari mimbaini adzofirih, sampai keluar dari bawah-bawah apa? Kuku. Sehingga kalau air ini sudah membawa kotoran dosa Anda, berarti air ini kan sudah menjadi air kotor. Andai kan Anda mukasyafah, maka air ini sudah penuh dengan kotoran. Enggak mungkin air yang sudah penuh kotoran dipakai wudu lagi. Itu cara berpikir Imam Syafi'i. Ya sampean ikut mana ya?
Ya gampang kan kalau keadaan normal ya ikut Syafi'i, kalau air banyak, kalau tidak normal ya ikut mazhab yang lain kan gampang. Gitu aja kok repot tuh.